Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Mahmudah dengan nomor urut 1222, Jabatan Pengelola Umum Operasional atau Operator Sekolah di SD Negeri 1 Karangwangi, Kecamatan Karangwareng. Izinkan saya memaparkan rencana aksi perubahan yang telah saya buat dengan judul Optimalisasi Validasi Penerima Program Indonesia Pintar melalui pemanfaatan Desil DTKS dan Home Visit di SD Negeri 1 Karangwangi. Rencana aksi ini dilatar belakangi oleh Program Indonesia Pintar yang merupakan bantuan pemerintah kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin sebagai upaya agar peserta didik tersebut terhindar dari putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, sering ditemukan ketidaktepatan penyalurannya, tata kelola administrasi data dan sinkronisasi sistem dan pemeriksaan lapangan adalah tanggung jawab sekolah, yang dalam hal ini adalah tugas pengelola umum operasional atau operator sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif untuk membenahi validasi data ini demi mendukung ketepatan sasaran penerima PIP. Maksud dan tujuan rencana aksi ini adalah mengoptimalkan validasi data usulan calon penerima PIP melalui pemadanan data usulan Dapodik dengan Desil DTKS dan verifikasi lapangan atau home visit, bertujuan untuk memastikan dana PIP tersalurkan secara tepat sasaran kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, serta mewujudkan proses seleksi penerima bantuan yang jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data real. Rencana aksi ini dilakukan selama 1 bulan penuh mulai dari 2 Juni 2026 hingga 30 Juni 2026 di SD Negeri 1 Karangwangi, Kecamatan Karangwareng. Berdasarkan visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Penyelarasan nilai visi misi dengan rencana aksi ini adalah untuk mewujudkan misi ini di lingkungan sekolah, pengelola umum operasional atau operator sekolah wajib memastikan tata kelola pendidikan yang maju melalui pemadanan data Dapodik dan DTKS untuk memastikan penerima program Indonesia Pintar tepat sasaran untuk mencegah putus sekolah sejak dini dan akurat. Ini adalah struktur organisasi SD Negeri 1 Karangwangi, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, tahun pelajaran 2025-2026. Dalam struktur organisasi ini, operator sekolah merupakan bagian dari pengelola umum operasional berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepala sekolah. Sebagai bagian dari pengelola umum operasional, operator sekolah memiliki tugas utama, yaitu memperbaharui, memverifikasi, dan memvalidasi data peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, serta sarana prasarana dan berbagai data lainnya yang diperlukan dalam administrasi pendidikan. Tupoksi P3K Pengelola Umum Operasional atau Operator Sekolah adalah manajemen data pokok pendidikan, pengelolaan layanan bantuan pemerintah, fasilitasi teknis asesmen nasional, administrasi layanan digital dan akun pembelajaran, serta administrasi umum dan pelaporan kinerja ASN. Rencana hasil kerja selama masa kontrak dirancang untuk mendukung visi misi daerah dalam menciptakan ekosistem pemerintah yang inovatif, akuntabel, dan transparan. Target utama dari rencana hasil kerja ini adalah pengoptimalan validasi data calon penerima program Indonesia Pintar agar penyalurannya tepat sasaran kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, serta mewujudkan proses seleksi penerima bantuan yang jujur, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data real. Rencana hasil kerja ini dijabarkan dalam 6 tahapan strategis yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah tahap konsultasi dan penyelarasan gagasan, melakukan koordinasi verbal dan diskusi interaktif bersama kepala sekolah, serta meminta arahan lisan dan bimbingan teknis mengenai identifikasi kebutuhan data serta membentuk tim verifikasi untuk melakukan validasi. Tahap kedua adalah pemadanan data Dapodik dengan Desil DTKS. Pengumpulan data usulan dari aplikasi Dapodik dan dipadankan dengan Desil DTKS berdasarkan NIK melalui cekbansos.kemensos.go.id. Pada tahap ini dilakukan identifikasi status kesejahteraan peserta didik berdasarkan Desil DTKS, sehingga dapat diketahui tingkat prioritas calon penerima bantuan. Berdasarkan aturan resmi dari Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik Kemendikdasmen. Tahap ketiga adalah mengumpulkan dan memverifikasi dokumen pendukung. Mengumpulkan dokumen pendukung validasi seperti kartu KIP dan kartu PKH,
serta melakukan verifikasi kebenaran dokumen pendukung tersebut. Tahap keempat adalah membuat rekap dan penyaringan data. Berdasarkan hasil data pemadanan Dapodik dan DTKS serta dokumen pendukung yang telah dikumpulkan, selanjutnya membuat rekapan data usulan dan menyaring data yang memerlukan home visit. Tahap selanjutnya adalah berkolaborasi dengan tim verifikasi untuk melakukan home visit untuk menjamin objektivitas. Tahap yang terakhir adalah melaporkan hasil final validasi dan penginputan hasil validasi usulan. Setelah melakukan finalisasi hasil validasi, usulan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk disetujui dan melaksanakan penginputan usulan hasil validasi yang layak diusulkan dan yang mengalami perubahan status ekonomi di Dapodik. Ini adalah matriks rencana aksi yang telah saya buat. Minggu pertama bulan Juni 2026, kegiatan yang telah dilakukan adalah konsultasi dan koordinasi bersama mentor atau atasan. Tujuan kinerjanya adalah membangun kesamaan persepsi dan dasar hukum tim kerja melalui arahan strategis kepala sekolah untuk menjamin validitas dan akurasi identifikasi kebutuhan data. Indikator outputnya adalah membuat catatan masukan mentor dan membuat SK penetapan tim verifikasi. Nilai dasar ASN berakhlaknya adalah berorientasi, pelayanan, dan harmonis. Minggu kedua bulan Juni 2026, kegiatan yang telah dilakukan adalah pemadanan data Dapodik dan DTKS serta pengumpulan dokumen pendukung. Tujuan kinerjanya adalah penyelarasan basis data dan objektivitas penargetan penerima PIP melalui integrasi data Dapodik dan validasi digital berbasis DTKS, guna meminimalisir salah sasaran, serta memvalidasi dokumen pendukung calon penerima bantuan guna memperkuat akuntabilitas. Indikator outputnya adalah 100% data siswa telah dipadankan dan adanya dokumen klasifikasi siswa calon penerima PIP yang telah terpetakan secara jelas, berdasarkan status kesejahteraannya. Nilai dasar ASN berakhlaknya adalah akuntabel dan kompeten. Minggu ketiga di bulan Juni 2026, kegiatan yang telah dilakukan adalah perekapan dan penyaringan data usulan dan melakukan home visit. Tujuan kinerjanya adalah pengelompokan usulan berdasarkan skala prioritas, mengidentifikasi dan menindaklanjuti ketidaksesuaian data untuk memastikan ketepatan sasaran. Indikator outputnya adalah tersedianya rekapan data usulan yang layak dan tidak layak diusulkan, serta yang membutuhkan tindak lanjut home visit. Nilai dasar ASN berakhlaknya adalah adaptif. Minggu keempat bulan Juni 2026, kegiatan yang telah dilakukan adalah pelaporan dan penginputan hasil final validasi usulan. Tujuan kinerjanya adalah memastikan seluruh hasil validasi usulan PIP terinput dan terlaporkan secara lengkap, sebagai dasar penetapan penerima bantuan yang tepat sasaran. Indikator outputnya adalah tersusunnya laporan hasil final validasi usulan PIP dan terinputnya data usulan yang telah diverifikasi ke dalam sistem aplikasi Dapodik. Nilai dasar ASN berakhlaknya adalah akuntabel dan kompeten. Ini adalah beberapa resiko yang mungkin terjadi saat melakukan rencana aksi ini, lengkap dengan penyebab, dampak, tingkat resiko, serta mitigasi atau pengendaliannya. Contohnya adalah dalam kegiatan pelaporan dan penginputan hasil final validasi usulan, resiko yang mungkin terjadi adalah kesalahan penginputan data ke sistem. Penyebabnya adalah human error dan kurangnya verifikasi. Dampaknya adalah data penerima tidak sesuai hasil validasi. Tingkat resikonya adalah tinggi. Mitigasi atau pengendaliannya adalah melakukan pemeriksaan ulang sebelum submit dan menerapkan verifikasi berjenjang. Kesimpulan dari laporan rencana aksi ini adalah kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini sangat penting dalam membangun nilai dan etika organisasi, serta aktualisasi yang nyata bagi pengelola umum operasional atau operator sekolah. Melalui rencana aksi perubahan ini, ketepatan sasaran usulan penerima PIP dapat tervalidasi. Secara operasional, optimalisasi validasi data penerima program Indonesia Pintar ini terbukti mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui proses verifikasi yang terstruktur dan berbasis data. Kegiatan pemadanan data Dapodik dengan DTKS didukung oleh pengumpulan dokumen pendukung serta pelaksanaan home visit, memungkinkan sekolah memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi peserta didik yang diusulkan. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan sasaran, duplikasi data, maupun pengusulan peserta didik yang tidak memenuhi kriteria dapat diminimalkan. Sekian pemaparan rencana aksi
presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.